Teman-teman, selamat siang. Tadi malam pada nonton Piala Dunia nggak nih? Gimana nih, puas nggak nih teman-teman semua sama hasil Piala Dunia yang sudah berjalan beberapa hari? Kalau aku sih jujur ada kagetnya, karena dari beberapa hari lalu prediksi aku nih meleset terus. Sempat ada Argentina ditekuk Arab Saudi, Jerman juga kalah ternyata melawan Korea Selatan, dan sempat happy juga, tapi sempat sedih juga. Di sini kita bisa lihat ya, ternyata tim-tim Asia ini sekarang sudah tampil perkasa, bahkan bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Argentina dan juga Jerman di awal-awal pertandingan. Nah, saudara dan juga teman-teman semua, ini ngomong-ngomong soal Piala Dunia 2022 nih, ada juga yang menarik kali ini, karena teman-teman tahu nggak, ada salah satu warga Indonesia yang berperan dalam persiapan Piala Dunia, termasuk perencanaan pembangunan seluruh stadion yang saat ini juga dipergunakan selama World Cup 2022. Siapakah orangnya? Saat ini sudah hadir bersama saya, Harini Septiana, Senior Urban Designer Specialist di Ministry of Municipality Qatar. Pengalamannya di bidang yang ditekuninya ini diperoleh dari beragam perusahaan, baik di dalam dan luar negeri, yang sekarang mengantarkan Mbak Nana bekerja di Qatar. Saya mau sapa dulu Mbak Nana, selamat siang waktu Indonesia, Mbak Nana. Selamat siang Mbak Gracia, terima kasih nih kesempatannya. Iya, Mbak Nana di sana masih pagi ya ternyata ya, masih jam 9 pagi, masih baru bangun lah ini berarti ya. Ya, Mbak Nana sebelumnya sudah dari tadi. Sebelumnya makasih banget Mbak Nana pagi ini sudah bersedia untuk kita gangguin ya Mbak Nana ya pagi-pagi buat kita tanya-tanya. Gimana Mbak? Hari ini gimana kabarnya? Baik, my pleasure. Jadi hari ini seperti biasa Qatar selalu cerah. Selalu bersinar, tampaknya ini ya. Sama dengan bahagianya yang lagi nonton FIFA. Sama di sini juga cerah, tapi sedikit-sedikit mendung, cuma masih oke lah ya Mbak ya. Oke, Mbak Nana boleh dong diceritain kesibukannya di Qatar sekarang ini ngapain aja Mbak? Saya bekerja di Ministry of Municipality, jadi mungkin kalau di Indonesia itu setara dengan kementerian mungkin Mbak pernah kementerian ditambah dengan Kementerian Dalam Negeri, karena municipality itu kan membawahi provinsi ya, kabupaten atau provinsi, dan PU-nya jadi Public Works. Jadi saya bekerja di Departemen Urban Planning, itu jadi pusat, bisa dikatakan adalah entitas yang safeguard untuk mendirect, jadi mengarahkan visi, tapi juga sekaligus mengejawantahkan visi nasional yang memang sudah ditetapkan secara nasional di Qatar. Jadi kami ini mengejawantahkan dalam bentuk bagaimana arahan pembangunan fisik, dan kemudian juga sekaligus juga kami mempersiapkan pranata ya, regulasi pembangunan, serta juga untuk implementasi ada otoritas sendiri bagian PU-nya lah, Public Works-nya itu yang akan mengimplementasikan. Tapi saya sendiri bekerja di bidang urban planning, jadi di bagian perencanaan dan perancangan tata kota. Ya, termasuk Mbak Nana ini juga yang membantu untuk merencanakan seluruh skema Piala Dunia ini ya Mbak ya, untuk perencanaan pembangunan, stadion, dan persiapan-persiapan lainnya. Betul Mbak Nana? Betul, jadi kebetulan kami pada saat sesudah menang bidding, ministry kami itu membentuk satu komite yang akan sebetulnya satu tim yang akan bekerja sama dengan institusi yang memang dibentuk khusus untuk mempersiapkan semua yang berkaitan dengan persiapan FIFA ini. Kami dari tim di Ministry of Municipality itu ada tim kecil
yang secara intens bekerjasama dengan SCGL ini di Supreme Committee of Delivery and Legacy. Jadi pada awal-awal mungkin karena biddingnya menang 2010 ya, jadi intensif sekali bersama dengan SCGL itu antara 2010 sampai 2015, di mana pada saat itu memang adalah tahap-tahap awal perencanaan meletakkan fondasi dan persiapan di dalam ini ya, maksudnya masih di atas kertas. Jadi pada saat bagaimana kami berdiskusi untuk mengalokasikan stadium-stadium itu, kemudian mendiskusikan tentang desain dan integrasinya tentunya dengan fasilitas-fasilitas kota yang sudah ada. Itu kita ingin semua terintegrasi dan semua akan meaningful ya. Jadi artinya stadium itu sendiri bukan cuma sebagai stadium, dia akan difungsikan juga sebagai katalisator untuk menggerakkan ekonomi di beberapa tempat. Tetapi kalau di Doha Metropolitan, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi mungkin kalau kita lihat ada yang opening itu kan di Al Khor ya, Al Bait itu kan bukan di Doha Metropolitan. Nah itu memang pada saat-saat awal kami dari planning departemen itu bekerja diskusi intens bagaimana mengalokasikan lokasi yang strategis dan pada saat yang in the future dia akan menjadi katalisator dan penggerak ekonomi di Al-Khor. Kemudian juga yang di luar itu adalah di Al-Fatah dan Lusail. Kenapa kok bisa gitu ikut dalam proyek ini? Awal ceritanya bisa terlibat di proyek Piala Dunia Qatar ini gimana sih Mbak Nana? Kalau saya direkrut di ministry ini awalnya karena terlibat dalam proyek Qatar National Master Plan ya. Jadi saya waktu itu bekerja di konsultan Jepang Oriental Consultant. Kemudian proyek itu selesai dan di handover diserahkan kepada klien yang ya Ministry of Municipality ini. Dan akhirnya klien kami ini juga merekrut beberapa orang dari tim sebelumnya untuk melanjutkan proyek National Master Plan. Itu terjadi tahun 2000 sampai 2011. Jadi sebenarnya overlap dengan saat kita mendengar bahwa Qatar itu menang sebagai host FIFA 2022. Nah, dengan adanya kemenangan ini, akhirnya Qatar National Master Plan ini semakin efektif karena kita mempunyai satu justifikasi untuk menerapkan secara cepat dan benar. Jadi akhirnya positifnya jadi semua dari itu jadi infrastruktur, kemudian transportasi, karena subway atau MRT itu sendiri kan sebenarnya dibangun dengan driver untuk mempersiapkan FIFA ini. Jadi connecting the dot antara stadium-stadium itu dengan MRT dan diintegrasikan dengan fasilitas-fasilitas kota lain yang sudah existing maupun yang sedang dirancanakan. Jadi awalnya dari situ, kemudian di dalam departemen itu sendiri ada tim kecil yang dibentuk dan kebetulan saya juga ditunjuk sebagai tim itu dan ya itu yang seperti saya ceritakan kami bekerja sama secara intens dengan Supreme Committee of Delivery and Legacy. Oke, ya Mbak Nana. Jadi untuk yang Mbak Nana kerjakan sendiri ini apa-apa aja nih Mbak Nana selain dari stadion? Apakah juga tadi ada membantu bagian master plan-nya ini juga untuk MRT dan semacamnya? Ya. Jadi kalau saya pribadi, assignment saya lumayan cukup banyak dalam mempersiapkan master plan ya. Pada saat ini sekarang kita sedang mempersiapkan master plan untuk provinsi atau kabupaten mungkin ya, kabupaten dan provinsi Al-Khor dan Al-Watra. Ini memang sudah ada master plan-nya, tapi sekarang sedang direview. Jadi banyak beberapa revisi-revisi yang dilakukan. Itu kemudian juga membuat peraturan terutama yang berkaitan dengan urban design. Jadi tata kota, townscape-nya bagaimana, kemudian arsitektur stylenya bagaimana. Itu departemen kami yang mendapat mandat
untuk membuat peraturan dan regulasi yang disesuaikan dengan visi untuk seluruh Qatar. Nah, itu mungkin bisa dikatakan gambaran besarnya yang saya lakukan. Oke, iya Mbak Nana. Jadi selama dari tahun 2010 ya Mbak Nana udah ikut proyek Qatar ini, dari 2010 sampai 2022 ini, boleh dong Mbak diberitahu secara singkat ke kita yang Mbak Nana kerjakan yang paling berpengaruh nih, yang paling banyak nih Mbak Nana kerjakan. Yang pertama mungkin pada awal-awal saya bekerja di sini yaitu tadi kontribusi untuk mereview dan scrutinize itu mereview desain stadium, mereview desain stadium. Jadi kita arahkan sesuai dengan visi. Kemudian juga yang mungkin highlightnya itu saya membuat urban design compendium untuk Qatar. Nah, ini mungkin sejarah pertama akhirnya Qatar bisa menerima bahwa urban design lab sebagai sebagai basic peraturan itu akhirnya bisa diperkenalkan. Kemudian sebenarnya banyak ya peraturan, jadi peraturan planning dan urban design yang ada yang kontekstual untuk wilayah downtown, mungkin daerah Suku Wakif. Daerah Suku Wakif kalau sekarang fans tahu menjadi pusat selebrasi FIFA ini salah satunya, itu daerah Kota Lama itu regulasi dan heritage guideline itu saya buat. Kemudian juga untuk dan tekstil untuk seluruh Qatar ini mungkin yang terbaru, karena memang ini aspirasi dari Raja sendiri menginginkan Emir of Qatar menginginkan bahwa Qatar itu sendiri harus punya identitas. Apa sih arsitektur Qatar bagaimana? Memang di tengah euforia ini banyak modern. Jadi rasanya mungkin kok kehilangan karakter. Nah, sekarang kita sudah punya satu panduan untuk arsitektur style di seluruh Qatar. Oke. Mbak Nana, tadi kan kita udah sempat ngebahas soal National Master Plan, terus juga banyak sekali perubahan-perubahan nih di Qatar nih. Jadi lebih enak dipandang gitu ya Mbak ya. Apa aja nih kesulitannya selama Mbak Nana bekerja di sana untuk membangun Qatar yang seperti sekarang? Ya, kesulitannya kalau saya pribadi dari segi pekerjaan itu adalah mungkin koordinasi ya. Rasanya ini semua menjadi masalah di mana-mana, karena bagaimanapun juga ini kita inginnya semua terintegrasi dengan baik secara komprehensif. Jadi artinya itu entitas dalam bidang transport, entitas dalam bidang infrastruktur, dalam pembangunan fisik, kontrak, semua itu sebenarnya harus bersinergi dengan baik. Tetapi karena dengan kita diberikan deadline yang sangat singkat, akhirnya koordinasi itu sendiri yang memang menjadi masalah, karena tidak gampang ya. Jadi itu adalah kendala-kendala yang dialami pada saat persiapan. Iya. Dan saya melihat yang paling susah itu sebenarnya pembangunan MRT, pembangunan subway. Deutsche Bahn ini Qatar Rail ini kan dimotori oleh Deutsche Bahn dari Jerman. Itu luar biasa, mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu, dengan segala tantangan dan kendala yang seperti saya katakan, koordinasi dengan entitas institusi terkait itu luar biasa susahnya. Oke Mbak, tapi sempat pesimis nggak sih Mbak kalau waktu 10 tahun ini kan singkat banget, gimana tuh Mbak? Sempat pesimis nggak kalau ini ternyata nggak kejar nih targetnya? Kalau boleh jujur, mungkin tidak semua target itu tercapai ya. Secara perfect tercapai. Ada beberapa hal yang akhirnya juga sepertinya tidak bisa realisasi target ya, tidak bisa mencapai target secara realisasi. Banyak. Tetapi secara keseluruhan untuk fasilitas utama saya rasa mencapai target. Tapi ada beberapa hal yang
tentunya rasanya nggak terkejar. Oke, ya Mbak. Balik lagi ke persiapan FIFA selama 10 tahunan menuju 2022 World Cup ini. Apa nih Mbak yang paling sulit, yang paling rumit selain MRT dalam proses pembangunan yang misalnya Stadion 974, Al Bayt, ataupun ada stadion-stadion lain. Ini kan unik-unik ya Mbak, stadionnya ada yang dari kontainer, ada juga yang di pinggir pantai. Ya, maksudnya yang paling sulit dari pembangunan stadion atau? Iya, perencanaan sampai pembangunannya. Sebenarnya kalau dari segi perencanaan itu semua bisa dikatakan semua arsitek bisa ya. Mungkin yang paling sulit itu adalah kesulitan terbesar dari pembangunan ini adalah kita itu juga melihat dua tahap ya. Jadi tahap turnamen pada saat sekarang, tapi yang sesudah itu bagaimana? Jadi legasinya bagaimana? Apakah di tempat itu akan di stadiumnya masih akan eksis atau bagaimana? Nah, itu mungkin kita belajar dari host FIFA yang lain. Banyak akhirnya stadium-stadium itu menjadi dikatakan sebagai gajah putih ya. Jadi akhirnya teronggok tanpa kejelasan apa role-nya sesudah FIFA. Nah, kalau untuk di Qatar sendiri yang paling susah itu adalah memikirkan bagaimana legasinya, karena Qatar kecil dan nggak mungkin kita memerlukan 8 stadium untuk the whole year, the whole time. Jadi akhirnya memang dipikirkan bagaimana ada beberapa stadium yang akan didismantle sesudah dirobohkan ya Mbak ya. Iya, jadi akan didismantle dan itu yang akan dikirim ke Afrika untuk dibangun di stadium di sana, dan itu mungkin adalah salah satu janji Qatar sendiri pada saat bidding sebagai host 2022. Nah, itu yang legasinya ini sebenarnya agak susah memikirkan. Kalau soal implementasi, terus terang saya tidak involve langsung. Mungkin di situ banyak ya implementasi, artinya bagaimana mendatangkan material. Soalnya semua di sini bisa dikatakan semua import. Tidak ada yang diproduksi di dalam, semua import. Kemudian pada saat itu juga mungkin salah satu yang saya lupa katakan adalah pandemi. Dengan pandemi 2 tahun ini itu semua terdelay. Jadi ini yang mungkin bikin deg-degan. Oke, Mbak, satu lagi nih Mbak, singkat saja harapannya nih Mbak buat Indonesia nih, gimana nih? Apakah kita juga bisa bermimpi ya Mbak ya, bisa membangun stadion-stadion yang baik ke depannya sama seperti Qatar ini? Iya, banyak hal ya yang mungkin bisa dipelajari oleh Indonesia dari Qatar ini, dan mungkin kalau kita ingat lagu pembukaannya nama Jungkook BTS itu kan Dreamer. Dan saya rasa itu memang sebagai orang yang witness ya dengan perjalanan ini, saya rasa itu benar, sesuatu itu nggak apa-apa dimulai dari mimpi, bahwa kita harus punya mimpi, dan saya rasa Indonesia juga harus bermimpi bisa menjadi host dari FIFA World Cup di tahun depan. Dan dari segi kapasitas, dari segi resources segala macam, saya rasa kita ini punya peluang sangat besar, apalagi mungkin dikatakan bahwa dengan penduduk Indonesia dan kita semua ini juga suka bola ya. Iya, betul Mbak. Society yang bisa dikatakan sangat maniak dengan bola, itu saya rasa nggak apa-apa, kita bermimpi deh, kita bermimpi dulu untuk host FIFA. Tapi insya Allah suatu saat tuh mimpi itu akan terrealisasi, bisa tercapai. Ya. Karena juga, semua elemen itu memungkinkan. Jadi saya sangat mendukung sekali kalau Indonesia juga ikut bidding entah FIFA tahun berapa, tapi kita punya chance yang luar biasa. Amin, semoga bisa terwujud juga sama seperti Mbak Nana yang bisa sangat expert di bidangnya ini, bisa bekerja di Qatar. Ini juga baik untuk generasi muda untuk bisa bagaimana ya, untuk bisa mengedepankan skill, memperdalam skill agar nantinya juga bisa berkaca di dunia internasional.
Betul, betul. Untuk generasi muda, saya rasa kita ini tidak kalah ya dari segi kompetensi, dari segi bisa dikatakan brain, dan kita sendiri juga punya modal, bisa dikatakan modal attitude. Kita sebenarnya dari bangsa yang dari sangat-sangat diverse ya. Dan salah satu aset utama yang mungkin bisa membawa Indonesia bisa berkecimpung di multicultural environment itu adalah toleransi. Kita ini sebenarnya punya resistensi yang tinggi, punya resiliensi yang tertinggi karena kita ini sudah dididik dari kecil untuk bertoleransi, dan saya rasa siap bekerja di bawah tekanan juga kali ya Mbak ya. Betul. Mentalitas ini saya rasa menjadi aset yang sangat besar untuk kita bisa fight di dunia internasional. Saya rasa kita dari segi kompetensi nggak ada no question, kita ini adalah bangsa yang sangat smart, yang bangsa yang sangat besar. Tapi kalau memang mau bekerja di luar negeri, mungkin persiapan mentalnya ini yang harus diperkuat gitu ya Mbak ya. Harus kuat. Oke, Mbak Nana, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk kami wawancara siang ini. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak Mbak Gracia dan juga SCTV yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Nah, teman-teman, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Harini Septiana, Senior Urban Designer Specialist di Ministry of Municipality Qatar, yang juga turut andil dalam pembangunan seluruh stadion di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Semoga tadi kita bisa banyak mendapatkan wawasan berupa dengan pengalaman kerja dan juga rencana-rencana planning soal pembangunan Qatar ke depan, dan tentunya ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama, dan mengharapkan bahwa Indonesia juga punya banyak sekali warga negara yang ekspertis dan berpotensi di bidangnya, hingga pada akhirnya bekerja di luar negeri dan sangat dibutuhkan karyanya. Sekian bincang-bincang kita hari ini bersama saya Gracia Bernardoving. Sampai jumpa.